Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Malik, CGP Angkatan 8 dari Kota Pekalongan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang aksi nyata. Sekolah seharusnya menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah bertujuan untuk menuntun murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru ialah dengan membangun budaya positif. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah 1. Menumbuhkan dan membiasakan budaya positif di sekolah. 2. Meningkatkan motivasi intrinsik murid. Yang ketiga, mewujudkan merdeka belajar. Sedangkan tolok ukur aksi nyata saya adalah yang pertama, siswa dan guru mampu menciptakan keyakinan kelas bersama yang didasarkan pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif yang berupa keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten. Yang ketiga, siswa telah menunjukkan perubahan perilaku yang positif sebagai pembelajaran atas permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk memulai aksi nyata serta penyampaian gambaran aksi nyata. Kedua, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah tentang penerapan budaya positif. Ketiga, membuat refleksi pelaksanaan aksi nyata budaya positif. Dan yang keempat, meminta saran dan masukan dari berbagai pihak demi keberhasilan dan keberlanjutan aksi nyata budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan diseminasi positif yaitu dukungan moral dan dukungan material. Dukungan moral berupa semangat, dorongan, motivasi, serta arahan dan bimbingan dari kepala sekolah dan rekan guru. Dukungan material berupa penyediaan alat dan bahan yang diperlukan, pendanaan, perlengkapan, dan sarana dalam melaksanakan tindakan aksi nyata budaya positif. Berikut ini video penerapan aksi nyata budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ibu Anita selaku Kepala Sekolah SD Baras yang kami hormati, Ibu Sri Khotimah SPD selaku pengajar praktik yang kami hormati, serta rekan sekalian yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyampaian diseminasi aksi nyata budaya positif oleh calon guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Abdul Malik SPD. Untuk menyingkat waktu, mari kita bersama-sama membuka acara hari ini yang akan dibuka oleh Bapak Muhammad Zainal Abidin SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk mengawali kegiatan pada ini, mari kita baca kita bersama-sama. Allah dan dunia bagi dunia yang disorot Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Anita Sri Lestari SPD selaku Kepala SD Negeri Baras. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama
Mari kita selalu bersyukur bahwa kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini yang merupakan rangkaian kegiatan CGP dari yang terhormat Pak Malik. Mohon bantuan dan dukungannya, semoga kegiatan yang diawali dengan sosialisasi ini, dengan musyawarah ini nanti bisa terlaksana dan bisa tercapai dengan sukses dan dengan maksimal. Saya kira dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Husnul Khotimah SPD selaku pengajar taktik. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini berkat karunia-Nya, berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara aksi nyatanya Pak Malik di sini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi nanti di sini termasuk tugasnya Pak Malik di sini membuat aksi nyata untuk budaya positif di sekolahan. Mumpung masih ajaran baru bisa disosialisasikan ke guru-guru ini pada hari ini, disosialisasikan ke panjenengan semua. Nanti bisa juga dari pihak wali murid juga bisa diundang untuk penyamaan persepsi agar apa yang dilakukan di sekolah itu sinkron dengan apa yang diajarkan di rumah, seperti itu biar nyambung pembelajaran di rumah sama pembelajaran di sekolah. Nanti juga ini juga bisa juga nanti di kelasnya Pak Malik bisa membuat keyakinan kelas seperti itu. Jadi nanti anak itu paham apa yang harus dilakukan terkait dengan disiplin positif ini. Apa saja yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi nanti diharapkan di sekolah ini tuh budaya positifnya itu muncul entah dari ibu kepala sekolahnya, dari gurunya, dari orang tuanya, dari muridnya, sehingga nanti bertujuan untuk sekolah ini menjadi lebih baik lagi seperti itu. Itu saja dari saya. Semoga acara ini nanti dapat bermanfaat untuk kita semua, Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu inti penyampaian diseminasi aksi nyata budaya positif oleh calon guru penggerak. Kepada Bapak Abdul Malik, kami waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Anita Dewi Suryastari selaku Kepala SD Negeri Baros. Yang kami hormati Ibu Husnul Khotimah SPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 8 Kota Pekalongan, serta Bapak Ibu guru rekan kerja SD Negeri Baros yang kami banggakan. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini saya izin berbagi pengalaman, bukan bermaksud untuk menggurui panjenengan semua, hanya ingin sekedar berbagi pengalaman, pemahaman dan penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah SD Negeri Baros dalam rangka program pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat panjenengan, kami mulai untuk pemaparan materi yang pertama. Nah, aksi nyata modul 1 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif.
Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Monggo Bapak Ibu bisa cermati. Ada pertanyaan di situ. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju tidak? Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, kita sepakati dulu. Setuju Bu Yun? Setuju. Oke. Ada alasannya Bu Yun? Alasannya setelah dikasih hukuman biasanya anak itu mematuhi aturan apa yang diterapkan. Menurut Bu Yun, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak karena anak dapat menaati aturan. Berarti rata-rata setuju nih. Pak Zainal sepertinya kurang setuju ini. Saya setuju. Setuju. Oke. Bu Anita tidak setuju, meskipun Bu. Mohon maaf, mungkin saya beda dengan yang lain. Hukuman itu pada zaman modern ini kayaknya kurang pas diterapkan, Pak. Kalau mau bilang hukuman terkesan fisik. Jadi menurut saya jangan pakai kata-kata hukuman kalau memang mau mendisiplinkan anak. Mungkin sanksi begitu ya. Kata-katanya lebih halus walaupun mungkin pelaksanaannya sama. Kalau sanksi kan mungkin berupa tugas atau berupa apa ya, perbaikan tingkah laku ataupun kebiasaan di dalam kelas sehingga nantinya tidak menimbulkan anak itu tidak mau sekolah. Kadang-kala anak nek wis diberi hukuman, kadang-kala nggak mau berangkat sekolah. Kemudian wadul sama orang tuanya itu beda, Pak. Gurunya hanya jawil, tapi wadul sama orang tuanya dikaplok, ditonjok, terus orang tuanya melabrak gurunya di sekolah. Terus kadang-kala tidak ke sekolah tapi malah langsung ke anggota dewan. Ini yang akhir-akhir ini terjadi. Yang belakangan ini ada guru maksudnya mendisiplinkan siswa, tapi tanggapan siswa dan wali murid itu beda. Banyak sekali kasus seperti ini karena zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kalau zaman dulu anak diberi hukuman di sekolah, orang tuanya mendukung gurunya, Pak. Waduh, aku mau sekolah di jiwet kalau guruku, nang malah ditambahin. Itu zaman dulu. Dan nyatanya hasilnya lebih bagus. Tapi sekarang gurunya paling ngemek kupingnya saya di sekolah dijewer. Wong tuanya rak terima karena anaknya nggak mau sekolah aku dijewer lagi. Terus wong tuanya kadang enggak ke sekolahan tapi ke kepolisian, kadang ke anggota dewan. Jadi menurut saya untuk mendisiplinkan tidak harus dengan hukuman. Gitu saya kira. Nah, menarik ini ya, ada perbedaan pendapat. Tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Oke, berarti hukuman mendisiplinkan anak ini ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Berarti poin di nomor 2 ini hukuman tapi dalam bentuk tindakan yang positif. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju, Devi setuju. Kemudian Bapak Ibu yang lain setuju kan? Setuju. Oke, setuju ya. Berarti kita ini pertanyaan pemantik dulu. Sekarang yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Anak diberi penghargaan, dikasih bintang-bintang, diberikan uang misalkan, jadi anak bisa termotivasi. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Baiklah. Di awal kita mungkin setuju, nanti kita akan lihat materi selanjutnya. Coba next Bu Dewi. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi, hanya sekedar ilusi jadi ya. Paradigma ini mengatakan bahwa ilusi guru dapat mengontrol murid, padahal sebenarnya bukan guru yang mengontrol murid, murid itu punya kehendak sendiri. Jadi kita itu hanya sekedar melakukan itu hanya kayak ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa kritik
dan salah membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kita memberikan kritik kepada orang itu dapat menguatkan karakter. Itu paradigmanya adalah sebuah ilusi saja. Kemudian penguatan yang bersifat positif, efektif dan bermanfaat itu juga teori kontrolnya hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga pandangan menurut teori kontrol atau pilihan ini itu hanya sekedar ilusi saja, bahwa orang dewasa itu berhak mengatur anak-anak. Nah, padahal anak-anak itu punya kehendak sendiri yang sebenarnya tidak bisa diatur oleh orang dewasa. Nah, perubahannya bagaimana stimulus respon teori kontrol? Nah, kita ada stimulus, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan pada teori kontrol kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun itu buruk, tapi pasti ada tujuannya. Ya, semoga bisa menjadi perbaikan gitu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, yang sebenarnya menurut teorinya adalah hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Artinya kalau diterapkan dalam diri psikologis anak itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa dikontrol dari luar. Kita hanya bisa memfasilitasi, tidak bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah bujukan yang gagal. Nah, sebaiknya dilakukan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau pada paradigma lama itu menang atau kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau pada teori kontrol dicari solusi yang terbaik, jadi istilahnya win-win solution gitu ya, semua sama-sama menang. Nah, Bapak Ibu, di sini ada bagian disiplin positif teori kontrol menurut William Glasser. Jadi poinnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Inilah makna disiplin. Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nah, kemudian semua perilaku mencapai tujuan itu tadi yang sudah disampaikan di awal, baik perilaku itu buruk atau perilaku yang baik ada tujuannya. Nah, ini nanti menuju ke teori motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Ini menjadi 5 posisi kontrol guru. Nanti ada kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian realitas kebutuhan berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, di mana mereka punya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar yang kita bahas di slide selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, makna disiplin, Bapak Ibu bisa sambil membaca gitu. Disiplin ini artinya belajar. Makna ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato, di mana disiplin ini akan membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun pada budaya kita, kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi bukan muncul dari dalam diri kita, tapi muncul dari orang lain untuk mematuhkan orang tersebut. Jadi berasal dari eksternal kalau di budaya kita. Kecenderungannya sehingga menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi tujuannya tidak memberikan kebebasan kepada seseorang, tapi memaksa sehingga tidak terjadi kenyamanan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal, lintas bahasa,
suku, agama maupun latar belakang, sehingga setiap perilaku itu memiliki tujuan. Nah, di Indonesia nilai-nilai kebajikan tersebut diterapkan dalam kurikulum dalam bentuk profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi. Bapak Ibu apa betul? Profil pelajar Pancasila? Ya itu ya, sudah di depan ada ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai pelajar Pancasila ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati bersama, sehingga sebaiknya kita dalam melakukan pembelajaran berpusat pada nilai-nilai tersebut. Nah, ini beberapa praktik baik yang sudah kami lakukan di SD Negeri Baros. Nilai-nilai disiplin positif, ada sholat berjamaah, sholat duha, kemudian ada upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin. Kemudian ada budaya literasi di mana anak membaca. Kemudian serta pembelajaran yang dilakukan secara kontekstual yang berpihak kepada murid. Oke, sekarang kita lanjut ke teori motivasi perilaku. Nah, sebelum lanjut ke sini, saya sedikit ingin bercerita tentang hukuman dan penghargaan tadi. Tadi kan Bapak Ibu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, sebetulnya hukuman ini tetap tidak baik bagi siswa, karena akan ada memunculkan rasa dendam pada siswa pada suatu hari nanti ketika dia sudah dewasa. Ya, misalkan pada saat dengan Bapak Ibu di sekolah SD atau SMP pernah dihukum, disabet pakai dipukul pakai penggaris, pakai sapu. Nah, pasti akan keingat, oke Pak, guru yang dulu pernah memukul saya. Itu dalam bentuk hukuman ya. Nah, penghargaan pun juga ada dampak negatifnya Bapak Ibu. Jadi penghargaan yang kita rasa itu ternyata bagus untuk siswa, ternyata ada dampak buruknya bagi siswa. Nah, siswa ini menjadi apa? Motivasinya jadi beda, bukan motivasi dari internalnya, tapi motivasi dari eksternal. Oh, saya belajar supaya dikasih uang, saya belajar supaya dapat bintang. Nah, ini juga pengalaman saya pribadi mengenai penghargaan. Kalau hukuman, alhamdulillah selama sekolah jarang dihukum secara fisik, alhamdulillah. Tapi untuk penghargaan ini saya pernah mengalami sendiri ketika SMP dulu. Mas Zinal mungkin tahu karena kita alumni SMP yang sama dengan guru tersebut. Jadi saat SMP itu menjelang ujian nasional, ujian sekolah, dulu kan masih 3 mapel gitu, matematika, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, pada saat itu mapel matematika ini guru itu menjanjikan kalau kamu nilainya 100 saat ujian, Pak Guru beri uang 100.000. Kalau tidak salah saya ingat itu tahun 2006 berarti itu. Nah, saya sebagai siswa, wah, dapat uang ini, naik gajinya 100. Ternyata ketika sudah selesai ujian dan diumumkan, alhamdulillah saya mendapat nilai 100 bulat pada pelajaran matematika. Kalau tidak salah ada 5 teman saya, termasuk saya, yang saya ingat ada 3 orang saja yang 2 lupa. Betul-betul mendapat nilai 100 bulat 100 gitu ya. Dan ternyata sampai saya lulus, reward atau penghargaan itu tidak diberikan kepada saya. Nah, itu jadi ternyata penghargaan itu juga menjadikan apa ya, dampak kurang baik. Sehingga sampai sekarang pun saya kadang masih ingat kalau ketemu Pak Guru yang itu. Oh, ini Pak Guru yang dulu ngasih janji tapi tidak ditepati. Jadi ada agak kurang rasa respeknya gitu ya. Jadi bukan hanya hukuman saja, tapi penghargaan pun jika kita sudah bilang kepada murid, kalau kamu bisa apa, ya kita harus tepati. Jangan diingkar janji. Murid itu pasti ingat ya. Oh, Pak Guru Pak katanya kemarin mau beri ini, kok tidak jadi. Nah, pasti ingat itu. Nah, sekarang kita lanjut ke teori motivasi. Nah, ini sudah hubungan tadi ya.
penghargaan ini nanti ada motivasi eksternal. Nah, yang pertama motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Eksternal itu kan berasal dari luar. Nah, jadi motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Apa yang akan saya dapatkan kalau tidak melakukan sesuatu itu? Tidak mengerjakan PR bagi siswa. Nah, jadi dapat hukuman. Nanti siswa mengerjakan PR karena supaya tidak dapat hukuman. Jadi motivasinya eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau dari institusi atau orang lain. Nah, ini yang terjadi pada cerita saya tadi. Motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, harapannya motivasi perilaku siswa ini kita sebagai guru dapat membentuk yang ketiga ini untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi ini berasal dari motivasi internal murid. Tujuannya adalah membentuk disiplin positif. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi muncul kesadaran dari siswa itu sendiri tanpa harus guru membentuknya dari luar. Mungkin ya tidak sepenuhnya dari siswa, tapi kita hanya bisa memberikan motivasi-motivasi aja. Nah, ini tadi nyambung cerita saya tadi, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang membujuk. Dorongannya atau motivasinya ini berasal dari eksternal karena ada faktor ketergantungan. Nah, dampak dari penghargaan ini ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Kemudian penghargaan itu ternyata menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu sifatnya tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini persis seperti yang saya alami tadi di cerita awal tadi ya. Jadi penghargaan itu dapat merusak hubungan juga. Kadang saya masih ingat, Pak Guru itu tidak menepati janji, kemudian menurunkan kreativitas karena tadi mengerjakannya berdasarkan motivasi itu. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Mari kita telaah bersama-sama perbedaan hukuman dan konsekuensi tindakan guru. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Ini dulu pernah kita alami di masa sekolah dulu ya. Saya yakin pernah mengalami disuruh nulis di buku sampai pegel sampai bukunya habis. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Sekarang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman lagi. Siap. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Lari 15 kali. Hukuman. Oke. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi. Sambil diingat-ingat Bu ya, nanti kita cocokkan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, mari kita simak bersama. Nah, ternyata ada beberapa yang sudah sesuai ya. Mencatat itu hukuman, lari itu yang nomor 2 itu hukuman juga. Sepertinya terjadi perbedaan pada yang terakhir ya. Nah, yang terakhir ternyata di situ adalah konsekuensi. Konsekuensi karena dia terlambat, bukan karena hukuman berarti ya. Bedanya dengan yang nomor 2 apa ini?
mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Kalau ini karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, perbedaan yang mendasar terjadi di sini ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya konotasinya ke fisik gitu ya. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi karena kita melanggar. Tadi contohnya tadi ya sudah ada. Kemudian ini sudah membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensi membuat anak tidak nyaman jangka waktunya pendek. Hukuman menjadikan anak membenci disiplin, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, konsekuensi stimulus dan respon. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman akan ada timbul rasa marah, bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini berdasarkan Yayasan Pendidikan Luhur. Baik, lanjut. Nah, keyakinan kelas sekarang. Keyakinan kelas apa yang akan kita bahas pada kali ini? Keyakinan kelas itu istilah yang sekarang sebaiknya kita menyebutnya dengan keyakinan kelas atau sekolah, bukan lagi peraturan atau tata tertib gitu ya. Karena keyakinan ini berarti sesuatu yang sudah diyakini bersama-sama. Berarti muncul memang dari dalam diri, bukan dari aturan yang tertulis dari luar yang harus kita laksanakan, tapi merupakan bentuk keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dalam diri guru dan murid yang sudah disepakati bersama. Nah ini, mengapa tidak menggunakan peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Ada beberapa pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa ini? Ada aturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini pas zaman Covid dulu ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Atau mengapa harus datang tepat waktu ke sekolah? Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, makanya kenapa harus keyakinan kelas tapi bukan bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan sekolah bukan peraturan sekolah? Karena sudah saya sampaikan tadi, ada nilai-nilai yang diyakini sehingga menggerakkan seseorang untuk melaksanakan dengan baik, bukan hanya sekedar peraturan-peraturan saja yang akan dipatuhi. Nah, hierarkinya seperti ini Bapak Ibu. Ruang lingkupnya jadi yang terkecil itu berasal dari peraturan kelas, itu ada lingkaran yang paling dalam. Peraturan atau keyakinan kelas itu harusnya. Nah, dari keyakinan kelas yang dibuat Bapak Ibu yang sudah disepakati dengan murid. Nah, ini bukan Bapak Ibu yang membuat keyakinan kelasnya, tapi dari murid nanti kita konsep bersama, oh keyakinan kelasnya apa. Baik dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya yakin bisa membuat keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas terbentuk, diharapkan akan mempengaruhi lingkungan yang lebih luas menjadi keyakinan sekolah, sehingga nanti muncul lingkungan yang
positif, yang kondusif, tercipta iklim kerja yang baik, tercipta iklim pembelajaran yang mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah terciptanya budaya positif di sekolah kita tercinta. Nah, budaya positif ini tentunya membutuhkan proses yang tidak singkat, tidak 1 hari, tidak seminggu, bahkan mungkin dalam 1 tahun pelajaran pun belum tentu bisa terbentuk tanpa kesabaran dan tanpa konsisten dari saya dan Bapak Ibu semua. Jadi untuk menciptakan budaya positif ini perlu konsisten, perlu sabar. Nah, yang susah itu bagian ininya sebetulnya, konsisten dan sabarnya itu ya. Untuk merubah sesuatu pasti butuh waktu dan butuh kesabaran. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua bisa diajak kerjasama untuk menciptakan sistem kerja atau disiplin positif ini. Tujuannya bukan untuk Bapak Ibu semua, tapi untuk siswa tercinta kita di SD Negeri Baros. Kita mendidik kan tujuannya menciptakan anak-anak yang tadi ya, nilai-nilai pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan sebagainya tadi. Nah, kalau sudah tercipta budaya positif, apa yang terjadi? Wah, ini enak sekali, nanti sekolahnya akan nyaman, akan nilai-nilai positifnya akan sangat terasa di kita. Nah, nanti harapannya kalau sekolah sudah bisa menerapkan budaya positif, nah nanti siswa ini kan hidup di masyarakat, berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan keluarganya. Nah, mereka akan menunjukkan bahwa siswa di SD Negeri Baros ternyata memiliki akhlak yang baik, keimanan yang baik gitu ya, bisa mandiri, kreatif. Tentunya ini juga perlu ada kerjasama dengan wali murid, sehingga pada saat siswa itu berada di lingkungan rumah, wali murid atau wali siswa tersebut dapat mengontrol, dapat memahami sebaiknya bagaimana. Nah, ini ada contoh yang mana merupakan keyakinan kelas dan yang mana merupakan peraturan kelas. Ini ada contoh di sebelah kiri, TK Dharma Wanita Persatuan. Itu ada tulisan kalimat datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang satunya lagi, kesepakatan kelasnya wujud redaksinya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Menurut Bapak Ibu, yang mana merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanannya Bapak Ibu ya, bukan kanan saya berarti. Kita cermati bersama. Ya, ada nilai-nilai kebajikannya yang ya semuanya ada ya. Oke, kita lanjutkan dulu guys. Nah, ini peraturan itu bentuknya seperti ini kurang lebih redaksinya ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, gunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita sering menemui kalimat-kalimat ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Dilarang parkir, misalnya itu kan peraturan. Dilarang menerobos lampu merah, misalkan itu merupakan bentuk-bentuk redaksi atau kalimat peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas bagaimana? Nah, keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan dari peraturan tersebut. Nah, maksudnya bagaimana ini? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Dalam keyakinan kelas berarti itu adalah nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya, nilai kebajikannya adalah menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, berarti ini komitmen
menghormati Bapak Ibu guru. Kalau untuk siswa ya, dilarang melakukan kekerasan, nilai keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, menggunakan masker, nilai kesehatan dan keselamatan karena membantu menghindari penyakit untuk orang lain. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, nilai keyakinannya adalah keamanan dan keselamatan. Nah, dalam membentuk keyakinan kelas, setelah siswa tadi menuliskan kalimat-kalimat yang berupa negatif, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian kita lanjutkan dengan pembentukan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan Y. Nah, ini maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kan tadi ada kalimat saling dilarang berlari di koridor, kemudian ada dilarang, tadi apa ya Pak Guru, dilarang mencontek misalnya gitu ya. Nah, ada nilai kebajikan di situ. Kalau yang bentuknya tabel biasa itu disebut tabel T, yang sebelahnya di tabel Y. Nah, nilainya adalah nilai hormat misalnya. Nilai hormat ini tampak seperti datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru, mengembalikan barang teman yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, tidak tampak seperti kebalikannya, berarti ada apa perilaku yang kebalikannya negatif ya. Sering hadir terlambat, tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Nah, ini adalah tabel T. Kita ini bisa sepakati bersama dengan siswa. Nanti kita bahas bersama dengan siswa, kita buat tabel gitu ya. Kemudian untuk nilai bekerja misalkan tampak seperti tekun bekerja, menyimak guru, tidak tampak berarti kebalikannya tidak mendengarkan guru, acuh tak acuh. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Nah, setelah tabel T ini terbuat, kita lanjutkan ke tabel Y, nilai hormat. Ini poinnya pada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Jadi terdengar itu berarti apa yang diucapkan, seharusnya apa yang diucapkan. Terlihat berarti bentuk perilakunya bagaimana yang bisa dilihat, kemudian perilakunya bagaimana. Terdengar misalkan satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan masalah ini bersama. Kemudian terima kasih, tolong ya, boleh saya pinjam. Nah, kalau pinjam barang tadi ya, nanti akan segera saya kembalikan. Terlihat, nah terlihatnya bagaimana? Memegang barang orang lain hanya dengan seizинnya. Berarti guru bisa melihat, oh berarti ini sudah menaati keyakinan kelas. Kemudian mendengarkan dengan seksama dan berbagi serta berbuat baik. Nah, perilakunya berarti yang terwujud secara nyata adalah misalkan tersenyum ramah, memberi salam hormat, salim sama Pak Guru, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, gitu ya. Dan postur tubuh yang tenang. Nah, ini adalah tabel Y. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kita bisa membentuk keyakinan kelas. Nah, ini beberapa contoh sedikit ya yang sudah saya terapkan di kelas. Ini siswa menuliskan sendiri apa yang mereka yakini. Yuk, tulis saja macam-macam Bapak Ibu. Ada yang namanya anak kecil ya, tidak membuang sampah, hanya sekedar seperti itu. Tidak datang terlambat misalkan. Semua pada saat itu saya bebaskan, silakan tulis apa yang menurut kamu perlu ditulis sebagai keyakinan kelas. Nah, terus kemudian siswa suruh saya tampilkan di situ. Awalnya memang berbentuk kalimat negatif, tidak boleh, dilarang. Nah, kita bersama sama siswa mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Silakan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita ganti kalimatnya menjadi menjaga kebersihan kelas misalnya, nah, supaya kalau kita akan masuknya kalimat yang positif kan juga akan dampaknya ada secara psikologis juga positif. Kalau biasanya dilarang itu bakalnya dilanggar.
Nah, ini kurang lebih kesepakatan kelasnya adalah yang sudah saya buat, ada 7 poin itu. Mengamalkan ajaran agama, kemudian rasa aman adalah hak setiap orang, tertib saat belajar mengajar, dan seterusnya. Ada 7 yang saya buat. Lanjut. Nah, ini sekarang kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Oke, kebutuhan dasar manusia ada 5. Semua manusia, baik dewasa, anak kecil, bapak ibu guru ataupun murid, kebutuhan dasarnya adalah ini teorinya. Ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini saat pembelajaran bisa jadi anak akan merasa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Terkadang kita melihat seorang siswa yang mundar mandir, tidak bisa diatur di kelas karena dia pengen kebutuhannya akan kebebasan, dia pengen bebas. Aku di kelas aja kok bosen, pengennya keluar, dia pengen bebas artinya di situ ya. Kemudian senang anak bermain di kelas dengan temannya, itu memang wajar karena pada dasarnya ada kebutuhan kesenangan. Nah, dari kebutuhan dasar tadi ada posisi kita sebagai guru dinamakan dengan posisi kontrol. Yang keempat, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Ini urutannya ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang paling kurang baik ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Artinya kita hanya memberikan hukuman. Misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kamu tak hukum menulis di buku tulis, saya tidak akan mengulanginya lagi sampai 100 kali. Itu penghukum. Membuat rasa bersalah berarti ini seorang guru berusaha membuat anak itu merasa bersalah. Kamu kalau melakukan seperti ini kasihan sama Pak guru, kasihan sama Bapak Ibu, ini membuat rasa bersalah. Nah, kalau teman berarti memposisikan diri kita sebagai teman. Pemantau, kita hanya memantau, dan yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Artinya kita berusaha membentuk pengontrol murid sesuai dengan motivasi internal dari siswa tersebut, untuk memunculkan motivasi internal dari dalam diri siswa. Nah, ini kurang lebih seperti ini identitas gagal. Ini pada posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah, kontrolnya dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses berasal dari kontrol dari luar juga pada posisi kontrol teman dan pemantau. Kalau yang 1 dan kedua itu hanya untuk menghindari hukuman. Yang ketiga dan keempat, teman dan pemantau mengharapkan imbalan atau ketergantungan. Dan yang terakhir, manajer ini untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini bisa dikatakan sebagai identitas yang berhasil atau sukses, mengontrol diri. Dampaknya pada murid kalau kontrol diri sebagai manajer tadi ya, murid jadi bisa mengevaluasi diri sendiri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri tanpa harus guru mengucapkan kalimat yang macam-macam lah. Jadi harus ada muncul dari dalam diri siswa sendiri. Nah, pernyataannya bagaimana? Nah, kita bahas ini. Siapa yang mengatakan posisi kontrolnya ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu ini sebagai apa ini posisi kontrolnya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman, oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Pak Zena adalah teman. Sekarang yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi Bapak.
atau ibu? Manajer. Buyut apa? Setuju manajer. Oke, kita bahas yang keempat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai apa ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau, kata Bu David pemantau. Oke, sekarang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai apa, Bu? Pak? Manajer. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah. Mari kita cek jawabannya ya. Oke, cek. Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini ternyata pembuat orang merasa bersalah. Jika mengatakan itu, orang yang mendengarnya merasa bersalah. Oh, saya kecewa sekali dengan kamu. Terus Kak, yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Ini posisinya sebagai teman. Jadi mereka merasa bapak ibu gurunya sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer. Berarti di sini diserahkan pada siswa. Kamu ada masalah ini, bagaimana caranya menyelesaikan? Tidak guru yang menyelesaikan, tapi siswa sendiri yang berusaha mencari solusinya. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini dikatakan oleh seorang penghukum. Nah, dalam mengatasi sebuah permasalahan, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol tadi ya. Nah, sebaiknya kita sebagai posisinya adalah sebagai manajer. Dalam mengatasinya ada yang dinamakan pendekatan segitiga restitusi. Pendekatan ini digunakan dengan harapan dapat menciptakan siswa yang bisa menghargai dirinya sendiri, bisa memecahkan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, apa saja itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih baik. Terjadi perbaikan berarti. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi prosesnya terjadi secara kolaborasi, bukan murid sendiri, bukan guru sendiri, tapi kolaborasi antara murid dengan guru. Dicari permasalahannya, kita cari solusi bersama. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang menjadi yang mereka inginkan, tujuan mulianya ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berarti akan muncul apa yang mereka inginkan dan mereka bisa berempati terhadap orang lain dengan cara bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Misalkan kalau tidak mau dipukul ya jangan memukul, tidak mau dicubit ya jangan mencubit. Nah, identitas gagal ini kalau hukuman ya terjadi karena hukuman, anak akan menjadi identitas yang gagal. Sudah kita bahas tadi ya, sesuatu yang menyakitkan, murid akan menjadi pendendam, tidak nyaman untuk murid jangka panjang. Sedangkan identitas sukses ini didapatkan dari disiplin berupa konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi tadi sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan menguatkan murid untuk atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian murid atau anak dapat mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, dan murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri serta fokus pada pemecahan masalah. Lanjut. Ciri-cirinya adalah restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hukuman. Yang ketiga, berbentuk tawaran, bukan pemaksaan kepada murid. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Tadi ada 5 kebutuhan dasar itu ya. Apa yang mendasari tindakannya? Apakah butuh kasih sayang, kebebasan, atau penguasaan? Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Dan ketujuh,
restitusi fokusnya pada karakter bukan tindakan, untuk membentuk karakter siswa bukan tindakannya ya. Restitusi fokus pada solusi, jadi yang dicari adalah solusinya sehingga terbentuk karakter yang baik dari siswa. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya setelah dilakukan restitusi, siswa ini akan bisa kembali ke kelompoknya tanpa ada rasa bersalah. Oh, saya sudah tidak bermasalah dengan teman saya, sudah selesai permasalahannya. Jadi dia bisa berbaur lagi tanpa ada rasa malu atau rasa marah lagi, sudah selesai. Nah, konsepnya seperti ini, segitiga restitusi, ada 3 tahapan. Kita baca yang dari yang paling bawah, itu tahap yang pertama. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi tugas guru di sini adalah untuk menjaga kestabilan emosi siswa dulu. Identitasnya biar stabil. Nah, bentuk-bentuk pernyataan atau pertanyaannya bagaimana? Ini ya, ada kalimat seperti ini misalkan. Kita berkata ke murid, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru pernah salah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu juga pernah salah, tidak apa-apa. Biar anak itu tidak emosi dulu, distabilkan dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Diberikan pemahaman, bukan hanya kamu yang melakukan ini. Ada orang lain, bisa Pak Guru, bisa orang lain yang melakukan hal tersebut. Biar stabil dulu, biar tidak emosinya meledak. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, baru kita validasi kesalahan atau validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya, kamu pasti ada alasan kenapa melakukan itu. Kenapa anak tidak mengerjakan PR? Kenapa anak datang terlambat? Ditanya alasannya, jangan datang terlambat terus keluar, kamu tidak usah masuk kelasnya Pak Guru. Datang terlambat 1 jam, ngapain gitu ya? Langsung disuruh keluar, tidak ya. Kita sabar dulu, kita tanya alasannya, pasti ada alasan. Kemudian atau pertanyaan yang lain, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya. Nah, kurang lebih bentuk kalimatnya seperti itu. Kemudian setelah kita validasi kesalahannya, kita lakukan tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Di awal kan kita sudah buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini di sini bisa menjadi nilai untuk meyakinkan anak. Nah, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Nah, nanti anak akan pikir, oh, sama saya sama Pak Guru sudah sepakat kalau menjaga ketertiban kelas. Nah, nanti anak bisa menjawab seperti itu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Menjaga ketertiban kelas misalkan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, menanyakan keyakinan anak, kamu itu nanti mau jadi orang seperti apa? Misalkan bertanggung jawab, disiplin, kedepannya ingin menjadi seperti apa? Nah, ini penjelasannya ya tadi. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu berbuat baik pada dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah ini untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 tadi ya. Nah, perkataannya apa saja bisa Pak Guru lihat di sana. Nah, misalkan apa hal yang penting bagi kamu, kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul. Misalkan permasalahannya adalah terjadi perkelahian, kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau di sekolah berarti kita bisa menghubungkannya dengan nilai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Nah, ini pertanyaannya atau perkataan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Nilai apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita?
kelas yang ideal itu seperti apa, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu mau jadi seorang seperti apa. Ini untuk keyakinan kelas. Nah, saya yakin Bapak Ibu Guru sebetulnya mungkin sudah menerapkan segitiga restitusi ini. Mungkin sudah menerapkan, tapi belum tahu, oh ternyata ini segitiga restitusi yang dimaksud. Nah, mungkin bisa tahap 1 yang sudah dilakukan dengan menstabilkan identitas, bisa juga hanya tahap 2 saja, tanya dulu alasannya, anak kenapa kok tidak membawa PR, kenapa tidak mengumpulkan tugas, kenapa datang terlambat. Saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya, cuma tanpa disadari, oh ternyata ini yang dimaksud segitiga restitusi. Nah, sebaiknya segitiga restitusi ini dilakukan secara sempurna dengan 3 tahap tadi, tidak terpisah hanya tahap 1 saja atau tahap 2 saja, tapi secara berkesinambungan sehingga nanti muncul restitusi dari anak tersebut. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Lanjut, Bu. Nah, ini ada demonstrasi yang sudah saya lakukan dengan siswa mengenai segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik, IP Angkatan 8 dari Pekalongan. Video kali ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru dengan murid dengan tujuan menghasilkan murid yang jadi ada proses dialog di siswa. Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran, sehingga diharapkan dapat mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip suatu perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Pada tahap ini, pemikiran guru berubah dari stimulus respon menjadi proaktif sehingga dapat mengenal dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid diberikan pertanyaan makna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Kalista datang terlambat ke sekolah dan Jadi kasusnya datang terlambat ke sekolah saat temannya sudah berkata. Kasus kedua, Kalista Yang kedua, yang seharusnya tidak mengumpulkan tugas pada hari yang sudah disepakati. berikut merupakan skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Anak datang terlambat saat sudah berdoa. Pak Guru pada pertemuan sebelumnya memberikan tugas kepada kalian untuk dikumpulkan hari ini. Sudah dikerjakan belum? Sudah. Ya sudah dikerjakan. Silakan dikumpulkan di meja dulu. Ada yang belum mengumpulkan? Harusnya belum mengumpulkan. Kasus yang kedua, siswa tidak mengumpulkan tugas. Kemudian pada jam istirahat, siswa dilakukan pendekatan segitiga restitusi secara pribadi yang tidak datang bersama. Kalista saya alhamdulillah. Nanti saat teman-teman sudah berdoa, Kalista datang terlambat ya. Padahal Kalista sebenarnya tidak mau terlambat kan? Tapi kalau terlambat ke sekolah menurut bagaimana? Kalista pasti ada alasan kan kenapa terlambat? Ya Pak, karena Kalista menjadi antara lebaran dari uangnya kesiangan. Oh seperti itu. Jadi Kalista tahu tidak kalau perbuatan itu tidak baik ya? Iya.
ya sudah tidak apa-apa. Besok lagi kalau menonton TV harus tahu waktu. Kita boleh kok menonton televisi untuk hiburan, tapi harus tahu waktu dan juga sudah menyelesaikan kewajiban kita sebagai pelajar, menyelesaikan tugas dari Pak Guru dan Bu Guru. Nah, Kalista masih ingat kan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Iya Pak. Apa itu? Datang ke sekolah dengan waktu. Nah itu ya. Tadi Kalista juga lupa mengumpulkan tugas ya. Iya Pak. Nah, Pak Guru juga pernah lupa, semua orang pasti juga pernah lupa. Tapi Pak Guru mau tanya, tugasnya sudah selesai dikerjakan atau belum? Sudah Pak. Nah, kalau sudah selesai dikerjakan, maka harus dikumpulkan sesuai waktu yang sudah disepakati bersama. Jadi Pak Guru bisa menilai tugasmu itu baik atau tidak. Kalau belum dikumpulkan, siapa yang rugi? Saya Pak. Nah, kalau Kalista merasa seperti itu, nanti kalau ada tugas lagi harus dikumpulkan sesuai waktu yang sudah disepakati. Kalau belum dikumpulkan, artinya dianggap belum mengumpulkan tugas. Kalista masih ingat kan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Masih Pak. Kalau ada tugas dikumpulkan tepat waktu. Setelah ini Kalista mau menjadi murid seperti apa? Saya mau menjadi murid yang bertanggung jawab dan disiplin. Semoga Kalista menjadi konstitusi dan sesuai, jawab dan disiplin dan tidak mengulangi lagi ya. menjadi siswa yang bertanggung jawab dan disiplin. Saya siswa SD Negeri Baros, Kota Pekalongan. Saya merasa senang karena Pak Malik tidak marah dan tidak memberi hukuman. Saya mencari tahu kesalahan saya dan akan berusaha memperbaikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Justru siswa menjadi tahu kesalahannya secara sadar tanpa intervensi dari guru dan berusaha untuk memperbaikinya. Jadi memang tujuannya restitusi adalah itu memunculkan motivasi intrinsik dari siswa untuk membentuk karakter yang baik. Lanjut Bu. Nah sekarang kita masuk ke refleksi Bapak Ibu ya. Nah refleksi setelah apa yang kami sampaikan tadi, hal baru apa yang mengubah paradigma atau pandangan saya yang saya dapatkan? Monggo Bu Yun sampaikan perubahan paradigma atau pandangan saya. Oh ternyata seperti ini harusnya. Menurut pandangan saya bahwa seorang guru ternyata di dalam hariannya itu sudah biasa melakukan, tapi cuman karena tidak tahu atau ketidaktahuan atau apa, ternyata di situ itu banyak hal-hal yang sudah dilakukan itu sudah betul. Kemudian untuk yang lain-lain barangkali yang biasa dilakukan cuman kurang mengadministrasikan atau kurang begitu menekankan kepada siswa. Terima kasih Bu Yun. Jadi tadi tentang hukuman bagaimana Bu? Sudah setuju atau tidak setuju jadinya? Tadi kan di awal hukuman setuju. Nah sekarang setelah mendengarkan apa yang saya paparkan, jadi setuju atau tidak Bu? Atau berubah atau masih tetap hukuman masih tetap? Ya dirubah menjadi sanksi gitu. Jadi konsekuensi Bu ya. Konsekuensi. Baik. Kemudian perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Monggo Pak, sampaikan Pak. Terima kasih. Masalahnya Pak. Dari hasil kegiatan ini ya, yang telah disampaikan oleh Pak Malik mengenai perasaan saya setelah kegiatan ini, jadi tahu bagaimana, ya mungkin sudah tahu bagaimana cara mengatasi anak, mungkin lebih spesifikasi lagi, karena memang selama ini kan kita menghadapi anak itu mungkin terbatas hanya sesuai apa yang kita tahu tanpa urutannya seperti apa. Jadi dengan sesi yang telah disampaikan Pak Malik ini, kita jadi tahu bagaimana sih tahapan kita mengelola
pribadi anak, artinya mengarahkan anak itu untuk memunculkan motivasi yang ada dirinya, kemudian karakter yang ada dirinya, sehingga anak itu bisa memunculkan solusi dari permasalahan yang ada dalam diri anak, mungkin itu. Terus saya mau menyampaikan sedikit masalah hukuman dan ini mungkin hal yang unik Bu ya, yang pernah saya alami. Ya, berbeda dengan Pak Malik yang ketika sekolah tidak pernah mendapatkan hukuman, saya itu malah beberapa kali dapat hukuman. Nah, hukuman yang saya dapat ini yang telah disampaikan tadi kan, hukuman itu akan memberikan anak itu rasa dendam kepada saya. Tapi yang saya terima hukumannya itu justru sampai sekarang itu menjadi rasa yang sebaliknya. Jadi dulu ceritanya saya ketika sekolah, ketika istirahat itu sering main bola di lapangan sampai beberapa kali memecahkan jendela kaca. Ya. Nah, oleh salah seorang guru akhirnya saya dihukum ketika istirahat. Saya itu tidak boleh istirahat dan justru harus masuk ke perpustakaan selama istirahat. Ya. Nah, karena saya, dan itu tidak sehari 2 hari, 1 bulan full. Jadi ketika istirahat saya harus di perpustakaan. Nah, ketika di perpustakaan kan bingung mau ngapain. Akhirnya terpaksa ya, karena di sana ada buku, buka buku. Nah, dari selama 1 bulan hukuman yang saya terima itu, ya, jadi ya secara tidak langsung akhirnya saya kan baca dan itu ya mungkin ada perubahan di diri saya. Nah, akhirnya saya berpikiran nek biyen kuwi aku kok ora dihukum nek perpus, mungkin ya aku ora kaya iki. Nah, akhirnya kan justru tidak dendam sama guru, justru akhirnya saya berterima kasih. Soalnya nek biyen aku ora kaya kuwi ya sekarang kaya saiki. Nah, ya sampai sekarang pun juga enggak suka baca, Bu. Nah, ya mungkin ini keadaan yang apa ya, tidak semuanya seperti itulah, hanya tertentu saja. Ya mungkin kalau kita ya nggak tahu itu hukuman atau apa, saya juga nggak tahu itu namanya hukuman atau apa, karena saya rasa kalau dulu itu sebuah hukuman bagi saya, karena saya nggak istirahat waktu itu. Yang lain istirahat, saya di perpustakaan, karena saya menganggapnya itu hukuman. Nah, mungkin itu mungkin bisa jadi apa ya, mungkin apa ya, perasaan saya aja ketika menanggapi hal itu. Bisa saja orang lain atau anak lain, aku dihukum ya wes langsung kan, tapi ya mungkin sikap yang berbeda. Tapi pada kenyataannya hukuman itu setelah saya tahu ternyata ya kurang baik juga untuk karakter anak. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Oke, menarik sekali Pak kasusnya Pak. Nah, sebetulnya kasus dari Pak Zainal ini bisa disebut hukuman, bisa disebut juga sebagai konsekuensi atau. Nah, menariknya Pak Zainal ini menyadari, oh ternyata ada perbaikan dalam diri saya pada saat dilakukan tindakan itu. Nah, itu berarti sudah muncul restitusi Pak. Di situ sudah ada restitusi, muncul motivasi dalam diri untuk memperbaikinya, muncul perbedaan pribadi dari yang tadinya buruk menjadi pribadi yang lebih baik, walaupun dengan cara yang menurut saya kurang tepat. Tahapannya kurang tepat, tapi akhirnya kok bisa muncul seperti itu. Artinya sudah muncul restitusi dalam diri Pak Zainal pada saat sekolah itu. Baik, yang ketiga sekarang, setelah melakukan kegiatan ini, peran among itu tadi ya, posisi kontrol guru. Seperti apa yang setelah saya lakukan selama mengikuti modul ini, kemudian saya akan menjadi peran guru yang seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Jadi tadi kita sepakati bahwa peran guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Ya, yang terbaik adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Itu refleksi kita. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah melakukan refleksi bersama. Sekali lagi tanpa bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, karena saya yakin Bapak Ibu sudah lebih baik dari saya. Di sini saya hanya
sekedar menyebarkan pemahaman saya dan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat baik bagi sekolah kita tercinta, sehingga nantinya tercipta budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sampai di penghujung acara dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan diberi kemudahan dalam menerapkannya. Terima kasih atas perhatian dan kedatangan Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.